Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Kemarin kita membahas hadis tentang hak nafkah tempat tinggal untuk perempuan yang dicerai 3 oleh suaminya. Sekarang kita membahas bab berikutnya dalam Sunan At-Tirmidzi, masih dalam Kitabut Talaq wal Li'an. Bab ma jaa'a la talaqa qabla nikah. Bab pembahasan tentang tidak jatuh cerai sebelum pernikahan terjadi. Ini agak unik. Ada kasus orang belum nikah dan sudah ceraikan istrinya. Dia berkata, kalau saya menikahi perempuan ini nanti dia saya ceraikan. Ini terjadi, dari itu kemudian dibahas oleh para ulama dan ada hadisnya bahwa orang yang menceraikan sebelum menikah tidak jatuh cerainya. Ya, bagaimana bisa dia akan mencerai sesuatu yang tidak dia miliki dan kuasai. Nah, ini dia maksud dari bab ini, la talaqa qabla nikah. Dan bab ini juga ada dalam Sahihul Bukhari. Imam Al-Bukhari dalam sahihnya ada bab di situ, la talaqa qabla nikah. Tidak ada talak sebelum pernikahan. Dan di situ beliau mendatangkan riwayat dari mendatangkan athar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya talak itu terjadi setelah terjadi pernikahan atau akad nikah. Hadisnya qala haddatsana Ahmad ibn Mani' qala haddatsana Hushayb qala haddatsana Amir al-Ahwal an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nadhra li ibni Adam fima la yamlik. Tidak jatuh nazar anak Adam pada perkara yang tidak dia miliki. Ya, ini sesuatu yang tidak dia miliki kemudian dia nazarkan. Misalnya dia berkata, nanti kalau saya nazarkan nanti kuda atau kendaraan yang saya dapatkan untuk ini dan itu, maka tidak jatuh nazarnya karena barang itu tidak dia miliki. La yamliku wala itqalahu fima la yamliku, dan tidak ada atau tidak sah ucapan itq. Itq itu memerdekakan budak, seperti mengatakan budak ini merdeka nanti kalau dia menjadi milik saya. Dia ucapkan sebelum dia memiliki budak tersebut. Maka tidak jatuh, tidak dihitung, tidak dianggap ucapannya mengatakan memerdekakan tersebut fima la yamlik, pada budak yang tidak dia miliki. Wala talaqa lahu fima la yamlik, dan tidak ada cerai pada pernikahan yang belum dia miliki. Tidak ada cerai, tidak dihitung cerainya. Kalau dia mengatakan saya cerai dia nanti kalau saya menikah dengannya, benar dia menikah, apakah terhitung ucapannya tadi ataukah tidak? Tidak, kata ulama. Dan ini yang sahih, ini mazhab jumhur ulama. Sebagaimana kita katakan tadi, Imam Bukhari sendiri rahimahullahu taala menulis dengan jelas bahwa masalah ini la talaqa qabla nikah. Akan tetapi hadis yang beliau sebutkan di sana bukanlah hadis ini, karena hadis yang ada dalam Sunan At-Tirmidzi yang kita baca tadi ini tidak sesuai dengan syarat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Imam Bukhari hanya
menyebutkan, hanya meletakkan hadis-hadis yang paling sahih, yang paling tinggi standarnya menurut beliau dalam Sahihul Bukhari. Dan itu tidak menafikan hadis-hadis yang di luar Sahih Bukhari tidak sahih. Yani ada hadis yang sahih juga dalam Sahih Bukhari, di luar Sahih Bukhari hadisnya sahih, tapi tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dari itu tidak boleh seorang penuntut ilmu menolak hadis kalau hadis itu bukan dari Sahihul Bukhari. Kaidahnya yang tadi, Imam Bukhari hanya meletakkan hadis yang paling sahih dengan standar beliau di dalam Sahihul Bukhari, dan itu tidak menafikan ada hadis-hadis sahih lainnya di luar Sahihul Bukhari. Dan ini contohnya hadis ini. Secara makna, secara hukum beliau sebutkan dalam Sahih Bukhari, bab la talaqa qabla nikah, tidak jatuh cerai sebelum menikah. Di bawahnya di situ dalam Sahih Bukhari tidak ada hadis, yang ada hanya ayat dan asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan perkataan sebagian salaf. Baik, ini faedah hadisiyah. Dan Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala beliau menukil di sini menceritakan juga, wa huwa qaulu aktsari ahli al-ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini zahir hadis ini, yang sesuai dengan judul di atas, tidak jatuh cerai sebelum pernikahan, adalah mazhab dari mayoritas ulama dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Ruya dzalika an Ali bin Abi Thalib wa Ibnu Abbas wa Jabir bin Abdullah wa Sa'id ibn al-Musayyib. Diriwayatkan pendapat ini dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah, ini tiga sahabat. Sa'id ibn al-Musayyib ini tabi'in, wal Hasan al-Basri ini juga tabi'in, Sa'id ibn Jubair wa Ali ibn al-Husain wa Shuraih wa Jabir bin Zaid wa ghairi wahid min fuqaha at-tabi'in. Bihi yaqulu Asy-Syafi'i, dan ini juga pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahwa cerai yang diucapkan oleh seorang laki-laki sebelum terjadi akad nikah tidak diperhitungkan, tidak jatuh kepada cerai. Hadis ini ada faedah bahwa sesuatu yang tidak dimiliki oleh manusia tidak bisa dia untuk berinteraksi dengannya, tidak dibolehkan. Sesuatu yang tidak kita miliki, kita tidak punya kuasa di situ, tidak boleh kita mengelolanya, tidak boleh kita mengambilnya, tidak boleh kita mengusiknya, kecuali dengan cara yang hak. Seperti misalnya kita diberikan wewenang, dijadikan sebagai wakil, kita diberikan jabatan untuk mengelolanya, kita diberikan kepercayaan untuk mengelolanya. Di luar itu yang tidak kita miliki, tidak boleh kita usik, tidak boleh kita sentuh, tidak boleh kita kelola. Yang bentuknya harta. Bayangkan cerai saja, dia belum menikah, dia belum memiliki berarti apa-apa. La yamlikuhu, dia tidak memiliki. Harta dia nazarkan tapi dia tidak memiliki. Yang lain juga begitu. Kalau itu bukan hak kita, jangan sentuh, jangan masuk ke dalamnya. Kita tidak punya hak di situ. Termasuk juga ilmu. Kalau kita tidak memiliki ilmu dalam hal itu, jangan kita banyak bertingkah di situ. Cukup, stop. Kita jaga ucapan kita. Kita bertanya ke ulama, kita ikuti kata ulama. Jadi mudah sekali jalan keselamatan itu. Yang tidak kita miliki, ya kita tidak berinteraksi dengannya, tidak kelola, tidak mengelolanya dan lain sebagainya. Ini faedah lain dari hadis ini. Kemudian hadis berikutnya, bab ma jaa anna talaqal amati tatliqatan. Bab membahas tentang cerainya perempuan budak itu adalah 2 kali. Adalah 2 kali. Ini pembahasannya begini jemaah. Dalam syariat kita, status manusia itu ada 2. Pertama, dia merdeka, disebut dengan hurrun.
kedua dia budak, disebut dengan abdun. Ingat, dua-duanya manusia itu statusnya jadi dua. Dia jadi merdeka, dia jadi budak. Dalam syariat Islam kemudian dibedakan antara orang merdeka dengan budak. Sampai-sampai ulama membahas auratnya budak perempuan dengan perempuan yang merdeka berbeda. Auratnya laki-laki yang merdeka dengan laki-laki yang budak berbeda, dibedakan, tidak disamakan. Masuk ke dalamnya juga adalah jumlah cerainya budak perempuan. Kalau perempuan itu budak, jumlah cerainya berbeda dengan perempuan yang merdeka. Nah, seperti ini mukaddimah yang perlu kita ingat dan pahami. Dan alhamdulillah sekarang sudah tidak ada perbudakan, semua merdeka. Syariat Islam diantaranya adalah kebaikannya datang mengajak manusia untuk memerdekakan manusia, mengeluarkan dia dari statusnya budak menjadi merdeka. Dari itu dalam Al-Quran disebutkan fakku raqabah. Di antara keutamaan itu ialah membebaskan leher. Fakku artinya membuka, aqabah artinya leher, membuka leher, maksudnya membuka leher manusia dari perbudakan. Jadi itu dianjurkan, sangat besar pahalanya orang memerdekakan budak. Meskipun dalam satu sisi syariat Islam kalau sudah terjadi perbudakan tidak diharamkan. Nah, kalau terjadi misalnya perbudakan hari ini hukumnya haram atau tidak? Tidak haram. Ada aturannya. Yang diharamkan itu ialah menjadikan orang merdeka menjadi budak, tidak dengan cara yang semestinya. Nah, inilah kesempurnaan syariat Islam. Maka diatur masalahnya di dalamnya adalah masalah talaknya, Qala hadatsana Muhammad ibn Yahya an-Naisaburi qala hadatsana Abu Asim an Ibn Jurayj qala hadatsani Mudhahir ibn Aslam qala hadatsani Al-Qasim an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala talaqul amati tatliqatani wa iddatuha haidatan. Talaknya perempuan yang dia budak adalah 2 kali talak. Kalau merdeka berapa kali talak? 3 kali. Setelah itu jadi bain. Kalau dia budak hanya 2 kali jadi bain dia. Wa iddatuha haidatan, dan iddahnya pun 2 kali haid atau 2 kali suci. Setengah dari jumlah talaknya perempuan yang merdeka. Dan ini telah disepakati oleh ulama. Ini hadis tidak selamat dari kritik ulama. Dari itu Imam At-Tirmidzi sendiri beliau berkata, hadits Aisyah haditsun gharibun la na'rifuhu marfu'an illa min hadits Mudhahir ibn Aslam. Hadis Aisyah yang tadi di atas yang kita baca, yang tadi yang bunyi talaqul amati tatliqatan wa iddatuha haidatan, adalah hadis yang gharib. Hadis gharib kalau dalam kamus hukum Imam At-Tirmidzi, kata ulama dia aglabnya, kebanyakannya dhaif, lemah maksudnya. Dan dia menguatkan hal itu, la na'rifuhu marfu'an. Riwayat hadis Aisyah ini tidak kami temukan bentuknya marfu' ke Nabi. Maksudnya tidak sampai ke perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali dari hadis Mudhahir ibnu Aslam yang ada dalam riwayat Aisyah ini. Wa Mudhahir sendiri, ini rawi bernama Mudhahir bin Aslam, la na'rifu lahu fil ilmi ghaira hadzal hadis, tidak kami ketahui hubungannya dengan ilmu hadis kecuali hadis ini saja. Nah, ini yang menjadikan hadis ini dhaif. Dan
dan lemah. Namun begitu dia amalkan oleh para ulama, diamalkan oleh ulama bahwa memang budak perempuan cerainya itu dua. Kemudian iddahnya berapa? Dua. Bahkan dinukil ijma' oleh ulama, di antaranya oleh Imam Al-Jassas dalam kitab Ahkamul Quran. Dia ada ulama namanya Al-Jassas, ma'ruf dengan Al-Jassas. Beliau punya kitab tafsir bernama Ahkamul Quran. Beliau di situ berkata, ittafaqas salaf wa man ba'dahum min fuqaha'il amsar ala anna az-zawjayn al-mamlukain kharijani min qawlihi ta'ala at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Ulama salaf dan ulama setelah generasi salaf yang berasal dari para ahli fikih di berbagai negeri Islam di saat itu, mereka bersepakat bahwa zaujain al-mamlukain, suami istri yang dia adalah budak, laki maupun perempuan, keluar dia dari cakupan ayat yang berbunyi cerai itu 2 kali. Fa imsakum bima'ruf, setelahnya engkau ingin tahan dia dengan cara yang ma'ruf, au tasrihum bi ihsan, atau engkau tahan dia dengan cara yang baik. Ya, ini 3, di ayat ini ada 3. Talak 2 kali. Nah, setelahnya rujuk dia, setelahnya ada pilihan, fa imsakum bima'ruf. Tahan istrimu, imsak dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, kalau tidak ingin mencerai, dengan cara yang baik tapi hidupnya. Jangan hendak cerai tapi ingin menyiksa, ingin menzalimi. Tidak boleh. Fa imsakum bima'ruf, tahan dia dengan cara yang ma'ruf. Au tasrihum bi ihsan, atau kalau tidak seperti itu, lepas dia dengan cara yang baik juga. Jadinya 3. Ini disebut di awal 2, tahan, kemudian kalau tidak kamu ingin tahan dengan baik, tasrihum bi ihsan, lepaskan dia dengan cara yang baik. Ini 3 cerai dalam Al-Quran disebutkan ayat ini. Nah, budak tadi, laki-laki maupun perempuan, khususnya perempuan karena dia yang dicerai, keluar dari ayat ini. Dia hanya punya 2 jatah saja, cerai dan iddahnya. Berbeda dengan yang merdeka. Ini maksudnya adalah meskipun hadis ini dhaif, namun ternyata ada dalil lain yang menguatkan maknanya, yaitu ijma' ulama, kesepakatan ulama salaf, kesepakatan para ulama fikih, di mana kesepakatan ini sudah terjadi dan diamalkan sejak di zaman salaf. Berarti ini faedah. Kadang hadis dhaif itu secara redaksi dia dhaif riwayatannya, namun redaksi itu bisa benar maknanya karena didukung oleh bisa ijma' ulama, atau bisa juga dengan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran contohnya kemarin, bahasanya ada hadis perempuan yang dicerai 3 kali, tidak ada tempat tinggal, tidak ada nafkah. Tapi kemudian Umar bin Khattab menghukuminya lain. Dia mengatakan tidak mungkin kita tinggalkan perkataan perempuan ini, kita tinggalkan Al-Quran hanya dengan perkataan perempuan ini. Bisa jadi dia lupa, bisa jadi dia salah. Umar berfatwa dengan fatwa yang berbeda dari hadis tersebut. Padahal di hari ini hadis itu ada dalam Sahih Muslim. Nah, ingat, Umar bin Khattab lebih dulu ada daripada Sahih Muslim. Umar bin Khattab lebih dulu ada daripada Sahih Muslim. Nah, ini contoh-contoh perkara-perkara yang perlu kita pahami, yang perlu kita ingat agar kita tidak gegabah mu'aradatu kalami ahli ilm, gegabah untuk menolak, gegabah untuk mengkritiki pendapat ulama-ulama sepuh
di zaman dulu, seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, pendapat dari Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya. Hendaklah kita berhati-hati. Nah, hadis berikutnya, bahasan babu ma jaa fi man yuhadditsu nafsah bi talaq imraatihi. Bab membahas tentang seorang laki-laki, seorang suami berbicara dalam dirinya, ngomong sendiri di dalam dirinya. Apa isi omongannya? Bi talaq imraatihi, dia mau cerai istrinya. Mungkin ceritanya marah dia, tapi ngomelnya di hati, awas cerai kamu nanti, kayak gitu di hati. Nah, ini bagaimana hukumnya? Qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abu Awanah an Qatadah an Zurarah bin Awfa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajawaza Allahu li ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam takallam bihi aw ta'mal bihi. Allah Subhanahu wa taala melampaui, yakni dosa-dosa yang berasal dari perkataan umatnya. Ini tajawaz, seterusnya tidak dihitung, tidak dianggap. Itu arti tajawaz dalam bahasa Arab. Ya, ini ada sesuatu di sini di samping kanan kita, tapi kita tidak mampir di situ, kita lewati begitu saja. Tajawaz artinya ada sesuatu itu, tapi kita tidak perhatikan, tidak kita perhitungkan. Fokus itu kita tidak ke situ. Itu arti tajawaz. Dosa juga begitu. Allah SWT tajawaz, dosanya masih tetap ada, tapi Allah tidak perhitungkan, Allah tidak hitung. Itu di doa diajarkan kita, wa tajawaz anni, ya Allah lampaui dosa-dosa saya. Ini dosa-dosa kita yang kita lakukan, minta kepada Allah supaya tidak dihitung, tidak diambil sebagai perhitungan kelak di akhirat. Dan kita minta supaya diampunkan juga. Allahumma gfirli, ampunkan. Kalau ampunan itu artinya ditutup. Sudah dilewati, ditutup. Ada lagi lebih tinggi, wa'fu anni, ya Allah ampunkan saya, dihapus. Ini levelnya. Dilampaui, ditutup. Yang paling atas apa? Dihapus. Jadi yang paling kita butuhkan sebagai seorang hamba, dosa-dosa kita dilampaui, dosa-dosa kita ditutup, dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus mengambil faedah ilmu, mengambil akhlak dari akhlaknya Allah Subhanahu wa taala ini. Allah itu akhlaknya kepada hambanya seperti itu. Dilampaui dosanya, ditutupi, dihapus. Kita juga mesti begitu. Kita ke istri kita itu jangan diperhitungkan semuanya, Pak. Terutama yang muda-muda nih. Kalau semua kesalahan istri Anda antum hitung itu, waduh bahaya itu. Gak akan langgeng itu keluarga. Maunya perfect jadi suami. Yang diingat hadis cuma satu yang diingat dalam dirinya, satu-satunya hadis yang dia temukan sebelum menikah itu ialah menyuruh perempuan sujud ke suami, saking besar haknya. Itu yang dia ingat. Setelah menikah istrinya begitu, dia lupa sikap-sikap yang lain yang dia harus benahi pada dirinya. Dia lupa menasihati istrinya, bahkan dia lupa juga untuk berakhlak yang baik sebagaimana akhlaknya Nabi SAW kepada keluarganya. Dihitung semua salahnya. Tapi alhamdulillah laki-laki biasanya tidak seperti itu. Laki-laki lebih cenderung memaafkan istrinya. Beda kalau perempuan. Kalau suaminya salah, itu dicatat dalam kamus. 3 kali lebaran diungkit lagi itu. Kambuh dikit diungkit lagi. Lagi senang-senangnya diungkit lagi salah yang dulu.
Ini akhlak yang kurang baik dari perempuan yang harus mereka perbaiki. Kufranun ni'mah, dia kufur terhadap nikmat. Engkau berikan dia banyak fasilitas, engkau berikan dia banyak nafkah. Nanti kalau lagi bengkok hatinya, lupa dia dengan semua itu. Kamu enggak pernah mengasih saya apa-apa katanya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kita disuruh bersabar. Disuruh bersabar. Tajawazallahu li ummati. Yani Allah Subhanahu wa taala melampaui untuk umatku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma haddatsat bihi anfusaha." Apa-apa yang diucapkan oleh jiwanya, bisikan-bisikannya di hatinya itu, pikirannya, hatinya. Ma lam takallam bi, selama dia tidak berucap, au ta'mala bih, atau mengerjakannya. Ini perbuatan kan ada dua, gerakan ada dua, lisan dan anggota badan. Selama perbuatan yang zalim, perbuatan maksiat itu masih dalam benak kita, belum berupa ucapan, belum berupa gerakan, Allah tidak catat sebagai dosa. Dari itu kita sebagai manusia juga begitu, tidak boleh suudzon. Jadi itu Allah berfirman, ijtanibu katsiran minadh-dhon. Tidak boleh kita suudzon kepada orang lain sebelum betul-betul mengetahui hakikat dari maksud dan tujuan orang tersebut. Ya, kecuali orang-orang yang zahirnya memang sudah rusak, seperti orang bertato masuk ke perumahan, suudzon ya boleh, patut curiga, jangan-jangan mencuri ini, karena memang begitu yang terjadi. Tapi kalau orangnya berjenggot, pakai peci, ya tidak boleh suudzon. Orang soleh insyaallah taala, meskipun walaupun kasus terjadi, yani tong amal masjid diambil. A'udzubillahi min dzalik. Baik, kaitannya dengan talak sangat jelas di sini. Orang kalau bicara saya cerai kamu, saya tidak jatuh meskipun 1000 kali dia berkata dalam hatinya. Yang dihitung adalah ucapannya atau perbuatannya. Perbuatan kata ulama ada manzul menulis. Kalau dia menulis di sebuah kertas, kalau dia hari ini dia nulis di SMS dan sampai ke istrinya, saya cerai kamu, dan dibaca oleh istrinya, kata ulama disuruh minta saksi untuk memperkuat itu betul cerai atau tidak. Disuruh laki-laki itu untuk mendatangkan saksi kalau dia menceraikan, karena masih ada keraguan apakah itu ditulis karena jujur ataukah bercanda atau ingin salah ketik itu tipe ya, atau tipe atau error atau bagaimana. Perlu diperkuat lagi dengan saksi kata ulama. Baik. Kita pindah ke hadis berikutnya. Babu ma jaa fil jiddi wal hazli fit talaq. Bahasan tentang serius dan bercanda dalam mencerai. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن عبد الرحمن ابن أردك المدني عن عطاء عن ابن ماهك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. Ini hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, oleh Ibnu Majah, dan sanadnya hasan kata ulama. Hadis ini sering dibaca oleh petugas KUA kalau akan menyampaikan akad nikah. Ini pasti keluar nih hadis ini nih. Ini hadis KUA ini. Salasun jidduhunna jiddun wa asluhunna jiddun an-nikahu wat talaqu war raj'ah. Ada 3 perkara. Seriusnya itu menjadi serius, bercandanya menjadi serius. Nikah, cerai dan rujuk. Ini tidak boleh bercanda-canda di sini. Tidak boleh ngeprank di sini. Kalau ada orang ngeprank sekarang ceraikan istrinya, hukumnya jatuh. Ini di awal muncul ngeprank itu
ditanyakan oleh ulama hukum orang buat ngeprank. Ya, dirinci, kalau ngeprank itu nakut-nakuti dan itu yang paling banyak, tidak boleh. Ini la yurawi al-muslim akhahul muslim. Tidak boleh seorang muslim membuat saudaranya takut walaupun dengan hal yang sederhana. Ini siapa yang mengambil tongkat saudaranya hendaklah dia kembalikan, sabda Nabi SAW dalam Sahih Muslim. Ada seorang sahabat yang niatnya ingin bercanda, tongkatnya diambil sehingga membuat hati temannya menjadi resah dan agak sedikit gelisah. Nabi melarangnya. Tapi sekarang karena sudah sering banyak terjadi, prank ini menjadi hal yang dianggap hiburan, dianggap boleh, budaya, bahkan sampai anak-anak kecil pun sekarang ngeprank orang tuanya. Ini bahayanya arus budaya yang harus kita berusaha untuk membendungnya, memperbaikinya, menasihati generasi kita agar tidak melakukan hal itu. Sangat berbahaya. Banyak orang kehilangan nyawa karena ngeprank, karena di luar kendalinya. Nabi SAW melarang kita mengacungkan senjata ke wajah atau ke arah saudara kita yang muslim, karena tidak tahu, khawatir ada syaitan yang mendorong dia sehingga senjata itu betul mengenai saudaranya yang lain. Itu juga prank kan, tapi dilarang oleh Nabi SAW. Itulah fitnah, awalnya kecil menjadi besar, kemudian menjadi budaya. Kalau sudah seperti itu, sulit sekali untuk dirubah. Generasi berikutnya akan mengatakan, mengira itu adalah hal yang lumrah, tidak akan diingkari. Itulah yang disebut dengan kema'rufan menjadi mungkar, yang mungkar menjadi ma'ruf. Jadi itulah mengingkar, dari itu disuruh kita ingkar mungkar. Dalam syariat Islam, tujuannya tidak lain untuk mengantisipasi hal itu, agar jangan sampai kemungkaran itu lama-lama menjadi biasa dan dianggap sebagai bagian yang ditoleransi. Dan kita lihat semakin akhir zaman semakin tidak terkendali, semakin tidak terkendali. Dulu di zaman-zaman masyayikh, zaman-zaman ulama, kita dinasihati tasyabbuh, jangan tasyabbuh dengan orang kafir, jangan mencintai orang kafir, jangan takjub dengan orang kafir. Jadi ketika itu di zaman-zaman banyak orang di Timur Tengah itu mengagumi pemain sepak bola, olahragawan, sampai kaos-kaos baju klub bola itu masuk ke Masjid Nabawi, masuk ke tempat yang paling suci. Dan kami saksikan dengan mata kepala sendiri hal itu. Ada anak-anak masuk ke Masjid Nabawi pakai salah satu klub yang dari Italia, lengkap dengan namanya. La haula wala quwwata illa billah. Ulama menahdzirnya, jangan. Itu dulu terjadi fitnah. Itu dulu diingkari, terjadi fitnah lebih besar. Sekarang bukan lagi ditonton di TV. Pemainnya diundang ke Saudi dan main di sana. Klubnya diundang ke situ, main di sana. Yang nonton siapa? Yang orang sana juga. Lama-lama akhirnya pada datang generasi, ini hal biasa, jangan ingkari. Yang mengingkarinya orang zaman dulu nih, zaman old. Tapi itulah yang benar sesungguhnya. Bagaimana nanti generasi yang lebih lanjut lagi, dia akan mengatakan, wah ini kebaikan, ini kebaikan, tidak bisa diingkari. Jadi itu ulama sangat kuat tuh mempertahankan ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran, dan itu mati di kita, tidak ada. Ingkar mungkar itu hanya ada di mimbar pengajian dan mimbar Jumat. Di luar tidak ada. Tidak bisa antum mengingkari itu perempuan yang pakai celana ketat, kelihatan pahanya, kelihatan lehernya. Tidak bisa antum ingkari itu orang-orang yang berubah jadi bencong di jalan. Terjadi, lama-lama dianggap biasa. Tidak bisa kita ingkari orang-orang merokok, kemungkaran yang nyata. Itulah yang
bahayanya meninggalkan kemungkaran. Baik. Kita kembali ke hadis ini. Jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun wa an-nikah wa talaq wa raj'ah. Jadi kita bahas tentang ngeprank tadi itu kan kaitannya. Nikah, tolak meskipun bercanda, dia ngeprank jatuh jadi tolak. Tidak ada bercanda di dalam hal itu. Rujuk juga demikian. Wal amalu ala hadza 'inda ahli al-ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim. Dan inilah yang diamalkan para ulama, ini ulama dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Baik, bab ma jaa fil khul'i, bab bahasan tentang khulu'. Ini tentang khulu'. Khulu' itu kasusnya dengan perceraian berbeda dan hukum akibatnya pun diperselisihkan oleh ulama. Khulu' itu kasus kondisi di mana seorang perempuan menuntut cerai dari suaminya. Jadi inisiatif untuk cerai itu dari si istri, bukan dari suami. Itu arti khulu'. Kalau tolak itu inisiatif untuk bercerai itu murni dari suami. Itu namanya tolak. Kalau khulu' inisiatifnya berasal dari perempuan, meskipun kendalinya tetap di laki-laki. Kalau seorang perempuan mengusulkan berinisiatif, dia pergi ke hakim, ke KUA, dia mengajukan saya ingin cerai dari si abang fulan, ini yang saya akan kasih dia, apa syaratnya. Kemudian si suami ketika dipanggil dia mengatakan oh iya saya setuju, saya lepas dia, jatuh jadi khulu'. Berarti ini kasus, dan ini banyak terjadi di rumah tangga. Dan perempuan-perempuan yang usia muda, ibu-ibu rumah tangga yang usia muda, yang kurang bagus akhlaknya karena sering menantang suaminya seperti itu. Ayo ceraikan saya kalau kamu berani. Nah ini bahaya nih. Perempuan-perempuan seperti itu perlu disuruh ngaji, diajarkan akhlak, diajarkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia menjadi perempuan yang sabar, jadi perempuan yang salihah. Nah, dan pelajaran seperti itu tidak ada di sekolah-sekolah umum jemaah. Kalau antum sekolah kan anak antum ke umum, dia diajarkannya senam, diajarkan karate. Ya nanti jadi istri di karate antum. Adapun pelajaran adab akhlak untuk berbakti tidak ada. Nah, oleh karena itu yang punya anak perempuan wajib bagi seorang bapak, seorang ayah untuk mengajarkan anaknya agama, anak perempuannya. Entah dia yang mengajarkannya ataukah disuruh pergi ke pengajian, agar dia tahu akhlak, agar dia mengerti cara hidup menjadi seorang perempuan yang benar, perempuan yang baik. Bukan dibiarkan seperti itu, dididik oleh didikan orang barat, didikan yang mengerikan di hari ini, didikan impor semua. Mending kalau didikan orang lokal kita, didikan orang tua kita di Jawa, di Sunda, masih bagus-bagus itu. Karena isi didikannya disuruh manut ke suami, dengerin suami muna, tuh dengerin masmu. Nah ini laki-laki kan dipanggil mas, itu adab kan, emas dia bagi si perempuan. Berharga suamimu, hormati dia. Itu masih mending kalau budaya lokal. Ini karena yang datang dari luar nih, Amerika, Korea, itu yang didik generasi sekarang. Akhirnya jadi gak sopan kepada suaminya. Apalagi kalau sudah berkarir, bertambah lagi sudah itu, bertambah lagi. Nasallallahu ta'ala al-afiyah. Baik, itu arti khulu'. Ini hadisnya sekarang. Qala haddatsana Mahmud ibn Ghailan qala anba'ana al-Fadl ibn Musa an Sufyan qala anba'ana Muhammad ibn Abdul Rahman wa huwa maula ali Talhah an Sulaiman ibn Yasar
'an Rubai' binti Muawwidh bin Afra radhiyallahu taala anha. Ini Rubai' binti Muawwidh bin Afra radhiyallahu taala anha sahabiyah. Annaha ikhtala'at ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah minta khulu suaminya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam au umirat an ta'tadda bi haidatin. Nabi kemudian sallallahu alaihi wasallam merintahkan mengabulkan khulu tersebut, dan beliau diperintahkan untuk mengambil iddah dengan satu haid. Baik, sampai di sini dulu, sudah azan, nanti kita lanjutkan lagi. Nah, وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم بارك على محمد. Baik. Kita kembali ke bahasan tentang khulu' ini. Khulu' dalam bahasa Arab itu diambil dari ucapan orang Arab khal'us thiyab
atau khal'us thawb, seseorang laki-laki membuka pakaiannya. Khala' ini membuka, mencopot. Dalam ayat disebutkan fakhla'na 'alaik. Di surat Taha, fakhla'na 'alaik. Ini lepaskanlah dua sendalmu. Ya, disebut khulu ini dengan sebutan khulu sesuai dengan hakikat dari seorang atau hakikat dari pernikahan. Bahasanya seorang perempuan itu adalah pakaian untuk suaminya dan suami juga pakaian untuk istrinya. Ketika mereka ingin berpisah berarti dia ingin membuka, melepaskan pakaian tersebut. Dari itu disebut dengan khulu'. Khala'a artinya mencopot pakaian. Nah, khulu' dia ingin melepaskan. Allah Ta'ala berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka, istri-istrimu itu ialah pakaian untuk kamu dan kamu adalah pakaian untuk mereka. Ketika ingin melepasnya, menghentikan pernikahan, berarti dia melepaskan pakaian itu dan mencampakkannya. Dari itu disebut dengan khulu. Itu arti asal-usul khulu. Nah, ini terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya dia pada dasarnya tidak haram. Coba nanti ada hadis di sini disebutkan keadaan ancaman bagi perempuan-perempuan yang meminta untuk khulu tanpa alasan yang benar, tanpa alasan yang syar'i. Maka maksud dari hadis Rubai binti Muawwidh bin Afra radhiyallahu taala anha ini, beliau khulu' di situ maksudnya khulu' dengan alasan yang syar'i. Dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiyakannya. Kemudian Nabi merintahkan untuk an ta'tadda bi haidatin, supaya iddahnya itu 1 kali haid. Nah, ini yang menjadi perselisihan ulama. Berapa jumlah iddah seorang perempuan yang khulu'? Hadis ini menunjukkan zahirnya 1. Ini iddahnya 1. Sekali saja iddahnya. Karena khulu ini kalau sudah cerai ya sudah. Nanti kalau ingin rujuk dia harus nikah lagi. Tidak ada rujuk seperti talak biasa. Kalau talak biasa kan talak raj'iyah, dia talak nanti dia rujuk tanpa menikah. Kalau khulu terjadi dia ingin rujuk tidak bisa, dia harus nikah lagi dengan akad yang baru, dilamar lagi, diberikan mas kawin lagi. Ini hanya ditunggu haidnya sekali. Riwayat lain dalam bab ini, qala anba'ana Muhammad ibn Abdul Rahim al-Baghdadi, qala anba'ana Ali ibn Bahr, qala anba'ana Hisham ibn Yusuf an Ma'mar an Amr ibn Muslim an Ikrimah an Ibn Abbas anna imra'at Thabit bin Qais ikhtala'at min zawjiha. Ini istrinya Thabit bin Qais meminta cerai dari suaminya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta khulu'. Fa amaraha an-nabi sallallahu alaihi wasallam an ta'tadda bi haidatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian merintahkan istrinya Thabit tadi itu untuk iddahnya satu kali. Kebanyakan riwayat mengatakan nama istri Thabit bin Qais adalah Habibah binti Sahal. Habibah binti Sahal. Ini perkataan Imam Zainuddin Al-Iraqi rahimahullahu taala, atau disebut dengan Al-Hafiz Al-Iraqi, ulama hadis dalam mazhab Asy-Syafi'iyah. Beliau mengatakan bahwasanya istri Thabit bin Qais yang di hadis ini namanya Habibah binti Sahal. Dia minta cerai ke suaminya di zaman Nabi SAW. Nabi merintahkan dia untuk iddahnya 1 kali haid. Tayyib. Meskipun begitu terjadi perbedaan pendapat. Imam Tirmidzi mengatakan ikhtalafa ahlul ilmi في عدة المختلئة فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن عدة المختلئة عدة المطلقة 3 حيض. Ini pendapat kebanyakan ulama bahwasanya jumlah iddah perempuan yang minta dicerai, minta khulu itu sama seperti iddahnya perempuan dicerai 3 kali. Ini sama dengan iddahnya perempuan yang dicerai, yaitu 3 kali haid. Kalau ini sekali haid. Wa huwa qaulu Sufyan ats-Tsauri wa ahli al-Kufah, bihi yaqulu Ahmad wa Ishaq.
Ini pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri, Ahlul Kufah, dan juga Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawayh. Sebagian ulama lainnya mengatakan iddahnya perempuan yang minta khulu itu hanya sekali haid saja. Ini perkataan Ishaq bin Rahawayh. Dan wa in dhahaba dhahibun ila hadza fa huwa madhhabun qawiyyun, dan mereka ulama, dan berkata Ishaq bin Rahawayh, kalau seandainya ada ulama yang pergi ke pendapat ini, maka dia adalah mazhab yang qawi. Mazhab yang qawi. Kenapa ulama mengatakan khulu itu terjadi perbedaan? Karena sebagian mereka mengatakan khulu itu bukan cerai, tapi fasakh. Fasakh itu seperti kata Imam Ahmad bin Hanbal. Qala al-Imam Ahmad innal khulu'a faskhun. Sungguhnya khulu itu jatuh hukumnya fasakh. Fasakh itu dihapus pernikahannya, maka tidak berlaku padanya hukum talak yang iddahnya 3 bulan atau 3 haid atau 3 kali suci. Nah, ini pendapat para ulama mengenai iddahnya perempuan yang di khulu, dan di Indonesia ini berlaku penyelesaiannya di KUA. Karena dia menikah di KUA. Kalau ada konflik berlakunya kemana? Ke KUA. Dia yang paling lempeng, berkuasa untuk menyelesaikan masalah ini. Sudah banyak kasus terjadi, sering gagal kalau tidak di KUA. Jadi dengan KUA menjadi kuat semua urusan. Dan itu kalau ada konflik jamaah, boleh nanya ke ustaz, tapi yang paling kuat itu adalah kemana? Ke KUA. Dia yang antum nikah di sana dulu, suratnya dikeluarkan oleh dia. Ya ibaratnya motor kan, STNK-nya ada di polisi gitu. Ya nikah juga begitu. Meskipun pendapat ustaz tetap berlaku dalam urusan talak dan cerai. Kalau ustaz itu bilang ini jatuh hukumnya talak secara hukum syar'i, ya sudah, itu yang terjadi. Tapi kadang ya begitu, tidak tenang hatinya, ya sudah, silakan ke KUA. Nanti di KUA berbeda. Tadi kita hukumi dia ini jatuh talak 3. Ada kasus seperti itu, konflik sama istrinya, datang ke rumah, kita observasi dulu, kita tanyakan dulu, begini, ya secara zahir jatuh cerainya 3, tapi nyesel si suami, ya nyari ustadz yang lain. Ini fakta yang saya pernah hadapi. Ya nyari ustadz lain. Di ustadz itu dia difatwakan jatuh 1 cerainya. Alasannya karena KUA belum memvonis dia jatuh cerai. Saya tahu begitu, pada saat telepon ustadz bersangkutan, Ustadz afwan, ini kemarin oknum antum ini, jamaah yang datang ke antum, dia sudah ke saya begini fatwanya, dia ke antum ingin nyari jalan keluar karena nyesel itu. Ya sudah didapatkan itu yang berlaku sekarang akhirnya. Ya khalas, seperti itulah gambarannya. Dari itu laki-laki tahan lisan itu. Nah, terutama yang muda, ya masih muda, di bawah usia 40 tahun, itu lisan digembok tuh, jangan bilang cerai, nanti nyesel. Nah, nyesel karena nggak semua orang mau sama antum. Antum udah cerai kan, antum putus sama istri antum, memang mau cepet-cepet sama antum jadi duda statusnya. Memang ada orang tua yang memanggil antum, sini nikah sama anak saya, nggak ada. Duda itu jangan. Waspada, hati-hati. Apa yang ada di sisimu syukuri, jaga, rawat, nasihati, ajak ke surga. Perbaiki dia dan perbaiki diri kita sendiri, itu yang paling utama. Tayyib. Ini hadis, kemudian babu majah fil mukhtaliat, bahasan tentang hukum perempuan yang minta khulu, yang dibahas insyaallah taala di bab berikutnya. Ini setelah kitab talaq dan li'an ini jamaah, setelahnya dalam kitab Sunan Tirmizi itu kitabul buyu', kitab jual beli. Ini kelihatannya mudah-mudahan ini selesai ya kitab talaq ini di sebelum Ramadan
Ramadan sebentar lagi kan? Ya, mungkin sekitar 4 kali pertemuan lagi ya. Mudah-mudahan bisa selesai. Supaya nanti di setelah Syawal kalau Allah berikan kita usia bisa lanjut ke bab al-buyu'. Insyaallah bab jual beli. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang tanyakan dipersilahkan. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu dulu. Nah. Satu dulu. Nah. Ini kan yang namanya talak itu kan jelas Ustaz. Iya. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Kalau al-banat yang kemarin Bapak beritakan itu kan sampai di sini aja. Artinya itu kan bisa sampai disumpah segala macam kan. Apa ini 1, apa 2, apa 3. Apakah bisa dibilang orang-orang Indonesia itu al-banat kan jangan disampaikan. Hanya talak aja yang ada. Apakah itu bisa disebut senang Al-battah. Ini iya antum tanyakan talaq al-battah kemarin ya. Talaq battatan al-battah kemarin kita bahas di hadis sebelumnya. Kalau orang Indonesia itu dia bilang hanya cerai saja, tidak menyebut angka. Begitu maksudnya. Tidak 1, tidak 2, tidak 3. Ya masuk ke situ. Saya cerai kamu. Ya, jatuh 1 itu. Nah, apakah bisa dibilang status itu? Sekarang ini kan banyak istilahnya rumah tangga status itu. maksudnya gimana itu? Daripada janda atau juga dengan kelihatannya status saja gitu. Kelihatannya kayak suami istri, padahal dia tuh sudah tidak mau satu sama lain, hanya menghormatin aja itu modelnya. Apakah seperti itu diperbolehkan dengan kata Allah. Soalnya ini kan sudah zaman Ada seperti itu. Ada Ustaz. Zaman modern sekarang ini kan aneh-aneh kan, ada yang ngeprank Maksudnya itu dia sama istrinya itu sudah cerai. istilahnya, tapi tidak siapa tahu. Malu sama tetangga yang lain. Akhirnya bikin status saja, status suami saya. Status. Tapi dia berhubungan badan tidak itu? Oh, alam. Sepertinya susah tidak berhubungan badan kalau satu rumah itu. Apalagi dia masih merasa aman dari pantauan masyarakat kan, masyarakat melihat dia suami istri, pasti jatuh ke hubungan senggama itu. Ya, itulah beratnya masalah seperti ini. Pada dasarnya mah tidak boleh kalau sudah lebih dari 3 kali dia bercerai, tolak bain, sudah tidak boleh dia bersama, dia harus pisah. Tidak ada alasan ini demi anak, tidak ada. Pisah. Harus dia pisah supaya jelas statusnya, supaya tidak ada yang dirugikan di situ. Ya, itulah bahayanya masalah ini. Nah, Allahu a'lam. Ada lagi yang kedua apa? Ada namanya dari istighfar. Istighfar itu ada yang kata Allah kan menutupi kesalahan-kesalahan. Iya. Nah, apakah itu hisab itu masih berlaku nanti di akhirat? Masalah tidak ditutupin kesalahan kita oleh Allah kan gitu? iya ditutup oleh Allah. Kesalahan kita mah ada. Tapi kata hisab itu kan masih berlaku sampai di akhirat nanti. Tetap berlaku dihisab kita kesalahan kita, tapi ditutup. Maksudnya itu ini ada tapi tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi pemberat kita masuk ke neraka. Jadi dihapus ilahnya. Jadi disebutkan man nuqishal hisab uzib. Jika ada seorang hamba yang hisabnya itu diperhitungkan dengan detail oleh Allah, uzib, pasti dia akan masuk neraka. Tapi dengan rahmat Allah ada hamba-hamba yang diampuni, kesalahan-kesalahannya dilewati, ada tapi ditutupi, dilewati, dihapuslah, diperlihatkan kepada dia, tidak menjadi pemberat dia untuk masuk ke api neraka jahanam. Nah, itu kita berharap masuk ke golongan itu jamaah. Nah, ya, golongan orang-orang yang dihapus dosanya itu, yang dihisabnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berharap yang langsung masuk surga bersama Umar, Utsman, Abu Bakar As-Siddiq, kayaknya kejauhan itu. Berharap sih boleh ya, tapi kan fakta yang dilihat itu banyakkan dosa kayaknya. Ini nasallallahu taala al-afiyah. Nampak apa itu? Berdasarkan hadis tadi ada 3 hal yang serius dan serius dan cara serius. Iya. Salah satunya adalah nikah.
Bagaimana dengan sinetron sinetron Pak? Yang pakai biaya istri. Sinetron itu tidak ada walinya. Jadi pemain sinetron itu semua, kalau bahasa sekarang, gimmick semua kan? Peran semua. Yang asli cuma perempuannya saja. Laki-laki itu suami orang, yang jadi wali juga siapa, bukan bapaknya. Jadi tidak terikat pernikahan. Kecuali kalau benar itu di sinetron itu walinya adalah bapak si perempuan, dan itu tidak pernah terjadi. Belum pernah ada ceritanya artis perempuan ketika adegan akad nikah yang datang adalah bapaknya. Nggak ada. Itu aktor semua. Aktor yang berperan menjadi wali. Tapi kalau benar itu walinya, jatuh terhitung sebagai pernikahan. Nah, jadi nggak memenuhi syarat. betul, tidak memenuhi syarat di situ. Ada syarat yang tidak terpenuhi, walinya tidak asli. Nah, baik, naktafi bihada. Baik, nah, Pendek saja. nah. Banyak sekarang untuk mengajukan cerai, mungkin sebagian nggak menganggap itu hulu atau bagaimana. Juga kita belum tahu. Jadi yang membuat cerai itu seorang istri di pengadilan, dan itu tadi dijelaskan itunya cuma indahnya cuma satu. Nah, iya. Itu termasuk itu juga hulu. Sebagian orang kan juga menganggap hulu itu yang dibeli gitu. Iya, iya. Ya itu yang terjadi itu khulu. Istri datang KUA dia ingin cerai, itu khulu. Iddahnya satu kali. Tapi ini mazhab tidak diamalkan barangkali oleh KUA. Dia mazhabnya Syafi'i. Menganggap 3 kali sucian. Dia jatuhkan kepada talak, bukan khulu. Karena tadi jumhur ulama mengatakan khulu itu statusnya sama seperti cerai. Kalau sama seperti cerai berarti iddahnya itu adalah seperti talak 3 kali haid. Ke situ mereka bertaklid ke mazhab Syafi'i, dan itu yang terjadi di Indonesia. Ulama yang menguatkan 1 kali iddah itu ada banyak tadi, di antaranya itu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Mereka berdua yang sangat kuat membela pendapat ini karena hadisnya juga sahih tadi itu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.